Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video ini kita akan membahas mengenai fisika kuantum. Kita akan memulai pembahasan video pertama ini dari sistem atau persamaan Schrödinger dan sistem kuantum satu dimensi. Jadi kita akan coba untuk membahas mengenai persamaan Schrödinger. Dan sistem kuantum satu dimensi. Oke, jadi kita berangkat pada dasar dari mekanika kuantum, yaitu postulat dari Max Planck dan konsep spekulatif dari de Broglie yang mengisyaratkan bahwa adanya suatu konsep baru dalam dunia mikroskopik. Jadi kalau misalkan kita lihat ada dunia makro dan dunia mikro. Dunia makro ini adalah benda-benda yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sementara benda mikro ini merupakan benda-benda kecil. Jadi benda-benda yang ukurannya sangat kecil seperti elektron, kemudian ada partikel, penyusun inti atom, molekul, atom, kita bisa mengkategorikannya adalah dunia mikro. Sehingga dalam dunia mikro ini itu memerlukan kuantum. Sedangkan dunia makro itu bisa kita selesaikan dengan mekanika klasik. Jadi mekanika klasik dengan menggunakan postulat Newton ataupun hukum Newton, kita bisa menyelesaikannya dalam dunia makro. Sementara dunia mikro, hukum Newton tidak bisa mengerjakannya sehingga kita memerlukan suatu teori baru, yaitu yang disebut sebagai teori kuantum. Baik, kita mulai dari kasus partikel bebas atau free particle. Tentunya kalau misal kita lihat partikel bebas yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan v, secara klasik dia akan memiliki energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat. Ini merupakan energi kinetik dari partikel bebas tersebut. Jadi kinetik energi ini bisa kita tuliskan juga karena momentum adalah massa dikali kecepatan atau m kali v. Kita bisa buat bahwa kinetik energi merupakan p kuadrat dibagi 2m. Sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Di mana P di sini tentunya adalah momentum atau momentum linier. Ya. Momentum linier yang dimiliki oleh partikel. Jadi massa dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kemudian berdasarkan energi Planck dan juga momentum dalam Compton, ya. Berdasarkan Max Planck kita mengenal dalam teorinya bahwa E sama dengan H dikalikan dengan frekuensi. H ini merupakan tapan Planck dan F ini adalah frekuensi karena kita tahu bahwa omega sama dengan 2pi kali frekuensi, maka bisa dituliskan frekuensi adalah omega per 2pi. Sehingga bisa kita tuliskan energinya ini sama dengan H dikalikan omega per 2pi. Nah, bisa kita tuliskan juga bahwa H, tapan Planck dibagi dengan 2pi ini disebut sebagai H bar. Ya. Jadi H bar omega. Yang mana nilai H bar itu sama dengan tetapan Planck dibagi dengan 2pi. Jadi H di sini nyatakan Planck konstan, ya. Atau tapan Planck. Nilainya 6,65 kali 10 pangkat minus 34. Nah, sedangkan bagaimana dengan momentumnya? Momentum dari partikel ini bisa kita tuliskan nilainya itu sama dengan H bar K. Ya. Dari mana? Ini dari
H dibagi dengan momentum itu adalah lambda. Jadi kalau misalkan kita cari momentumnya, ya, H dibagi lambda, yang mana K itu sama dengan 2pi per lambda, K lambdanya adalah 2pi dibagi K. Ya. Nggak bisa kita substitusi ke sini. P sama dengan H dibagi 2pi dikalikan K. H dibagi 2pi adalah H bar. Ya. Kita bisa tuliskan P-nya sebut sebagai H bar dikalikan dengan K. Yang mana K ini adalah wave number atau bilangan gelombang. Ya. Jadi di sini bisa didapatkan dua persamaan ini. E sama dengan H bar omega. Sedangkan momentum itu adalah H bar dikalikan K. Ya. K-nya adalah bilangan gelombang. Sehingga ini merupakan suatu ungkapan paket gelombang. Ya. Dapat dituliskan, bisa kita nyatakan sebagai paket gelombang. Di paket gelombangnya ini kita definisikan sebagai C. Yang bergantung pada posisi X dan T itu sama dengan N. Yang mana N ini merupakan suatu konstanta normalisasi integral dari V yang bergantung pada momentum. Sini adalah I pangkat IPX min ET, ya, dibagi dengan H bar dP. Ya. Ini merupakan paket gelombang. Sehingga kalau kita diferensialkan paket gelombang ini terhadap waktu, ya, kita bisa lakukan, kita diferensialkan terhadap T, maka kita gunakan do C per do T sama dengan, kita turunkan ya, terhadap T, kan di sini adalah N dikalikan dengan integral V yang bergantung pada P, karena di sini diturunkan terhadap T, maka yang S adalah minus I E dikalikan dibagi dengan H bar, ya. Dikalikan dengan E pangkat I PX min ET per H bar dP. Nah, jika kita asosiasikan energinya ini merupakan energi pada partikel bebas, ya. Energi pada partikel bebas tadi adalah E sama dengan P kuadrat per 2M, ya. Jadi di sini bisa kita ganti K ini sebagai energi partikel bebas. Ya, sini adalah P kuadrat per 2M. Sehingga bisa kita ganti yang bagian sini, ya. Ke do C per do T sama dengan, kita masukkan atau kita majukan I dikalikan dibagi dengan H bar ini, ya. Minus I dikalikan N per H bar integral dari C atau V dalam momentum. Energinya ini kita ganti dengan P kuadrat per 2M, kemudian epsilon atau Euler, ya, bukan epsilon tapi pangkat I PX min ET dibagi H bar dP, ya. Ya, jadi kita ganti energinya itu dengan energi kinetik, yaitu P kuadrat per 2M. Nah, ruas kanannya ini, ya, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk energi kinetik gitu, ya, P. Jadi karena tadi P itu bisa kita rubah menjadi H bar kuadrat per 2M, ya, dikalikan turunan dari X. Jadi ruas kanan kita tetap, ya, kita buat seperti ini. Jadi di sini kita nyatakan bentuk ini menjadi N, ya, diintegralkan yaitu V dari P yaitu P kuadrat per 2M
kemudian E pangkat I PX min ET per H bar dP, ya. Ini akan sama dengan N dikalikan dengan integral V yang bergantung pada P. Nah, di sini kita masukkan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat, ya, turunan. Ya, ini kita kerjakan turunan ini pada E pangkat I PX min ET per H bar, ya, dP. Jadi turunan ini kita kerjakan pada ini. Oh, di sini kita buat seperti ini, ya. Kita nyatakan H kuadrat per 2M, ya. Dikalikan dengan do kuadrat do X kuadrat. Sehingga ini bisa kita buat menjadi sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat dari N integral V bergantung pada P, ya, E pangkat IPX min ET per H bar dP, ya. Atau dengan kata lain di sini adalah C, ya. Jadi karena di sini sama dengan C, ya, kita bisa nyatakan bentuk ini minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat dari C, ya. Itu akan sama dengan P kuadrat per 2M tadi, ya. Sehingga kita lihat kalau misalkan yang di ruas kiri tadi adalah do si per do T, ya. Itu kita kalikan dengan minus I H bar, ya. Jadi sebelah kiri tadi adalah do si per do T, kita kalikan dengan minus I H bar, itu nilainya akan sama dengan, atau di sini positif, ya, akan sama dengan minus H kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat dari C, ya. Jadi di sini merupakan suatu bentuk persamaan dalam satu dimensi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perluas energi partikel tadi dalam 3 dimensi? Ya. Jadi momentumnya ini memiliki bentuk kebergantungan pada X tambah PY J ditambah dengan PZK, ya. Sehingga nanti bisa kita tuliskan bahwa energinya ini masih tetap P kuadrat per 2M. Ini momentumnya per 2M. Ini berarti PX kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat, ya. Sehingga persamaan ini bisa kita buat menjadi lebih general. Yang tadinya di sini hanya mengandung satu koordinat, ya, pada sumbu X saja, sekarang bisa bergantung pada 3 koordinat, ya. Jadi kita bisa buat menjadi bentuk 3 dimensi. Bentuknya ini I H bar do si per do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat si per do X kuadrat dikurangi H bar kuadrat, ya, per 2M do kuadrat si per do Y kuadrat minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat si per do Z kuadrat. Sehingga bisa kita samakan, ya, kita keluarkan yang sama. Di minus H bar kuadrat per 2M dikalikan dengan do kuadrat per do X kuadrat plus do kuadrat per do Y kuadrat plus do kuadrat per do Z kuadrat kalikan dengan C. Kita kerjakan terhadap C, ya. Nah, ini maka akan menjadi minus, ya, karena di sini adalah turunan parsial oleh 2 dari del, ya, del kuadrat. Minus H bar kuadrat per 2M kita bisa buat menjadi del kuadrat C. Ini sama dengan I H bar
do si per do t ya. Nah, di sini kita bisa nyatakan bentuk si-nya ya. Bentuk si-nya di sini adalah bentuk si yang bergantung pada R, yang mana R ini 3 sumbu ya, X, Y, Z, yaitu sama dengan N integral V yang bergantung pada momentum dalam bentuk vektor, yaitu I pangkat I ya. Sekarang momentumnya dot R min ET per H bar dp ya. Tapi karena sekarang 3 dimensi maka menjadi D pangkat 3P ya. Nah, kita di sini bisa cari konstanta atau normalisasinya ya. Normalisasinya di sini adalah N, yaitu 1 dibagi dengan 2pi H bar ya, pangkat 3/2. Nah, inilah bentuk persamaan gelombangnya. Nah, sehingga kalau tadi kita perhatikan gitu ya, bahwa energi yang tadi nilainya adalah P kuadrat per 2M, ini bisa kita asosiasikan dengan IH bar do per do T ya. IH bar do per do T. Jadi di sini bisa kita nyatakan bahwa energi ini berasosiasi dengan IH bar do per do T ya. Sedangkan momentum itu akan berasosiasi dengan minus IH bar del ya. Jadi kalau kita kuadratkan H bar kuadrat per 2M ya. Jadi operator-operator ini akan bekerja pada fungsi gelombang C ya. Ini merupakan suatu bentuk operator. Operator energinya adalah IH bar do per do T. Sedangkan momentumnya itu adalah minus IH bar del. Yang nantinya operator ini akan bekerja pada fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang C dalam koordinat 3 dimensi. Jadi bentuk korespondensi ini nantinya akan digunakan untuk membangun persamaan gerak kuantum berangkat dari bentuk klasik ya. Jadi nanti kita coba derivate ataupun turunkan dari klasik, kemudian nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan kuantumnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana gerak suatu partikel yang mengalami gaya F. Ya, jadi bayangkan ada suatu partikel yang mengalami gaya F, mana F-nya di sini adalah minus gradien dari energi potensial gitu ya. Jadi V menyatakan energi potensial, V ini adalah energi potensial. Energi potensial kalau kita cari gradiennya atau minus gradien dari energi potensial, kita bisa dapatkan force atau gaya ya. Sedangkan kalau kita cari minus gradien dari potensial, kita bisa dapatkan medan. Jadi di sini kita bisa nyatakan energi ya. Total dari partikel itu bisa kita nyatakan sebagai kinetik ditambah energi potensial ya. K plus V ya. Yang mana di sini V-nya bergantung pada R dan T. Nah, maka di sini K-nya bisa kita ganti dengan P kuadrat per 2M ditambah dengan V yang bergantung pada posisi R dan T. Ya. Jadi berdasarkan korespondensi tadi, hubungannya adalah E sama dengan IH bar do per do T dan momentum adalah minus IH bar del. Ya. Sehingga berdasarkan bentuk korespondensi tadi, kita bisa nyatakan ya, bentuk persamaan ini adalah sebagai berikut. Jadi bentuk persamaan ini akan menjadi IH bar do si yang bergantung pada R dan T terhadap T akan sama dengan minus H bar kuadrat per 2M del kuadrat dari si yang bergantung pada R dan T
ditambah dengan V yang bergantung pada posisi dan waktu, dikalikan atau dioperatorkan terhadap C yang juga bergantung pada posisi dan waktu, ya. Jadi persamaan inilah yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger atau persamaan gelombang Schrödinger untuk partikel dalam potensial, ya. Jadi dalam banyak hal sistem fisik itu dapat melakukan pendekatan atau aproksimasi dengan model satu dimensi, ya. Jadi kalau di sini merupakan persamaan Schrödinger dalam bentuk tiga dimensi, kita bisa lakukan aproksimasi ataupun bisa dikatakan simplifikasi terhadap satu dimensi saja, ya. Ini menjadi I habar do si, yaitu X dan T. Kita ganti R-nya itu dalam satu dimensi saja, yaitu X. Do per do T. Ini diturunkan terhadap waktu, ya. Sama dengan minus H bar kuadrat per 2M. Di sini kita lakukan do kuadrat per do X kuadrat. Si X, T ditambah V X, T si X, T, ya. Nah, ini adalah dalam satu dimensi, ya. Jadi secara umum energi itu bisa dinyatakan dalam bentuk Hamiltonian, ya. Jadi bentuk ini bisa dinyatakan di sini adalah persamaan Schrödinger satu dimensi, ya. Persamaan Schrödinger satu dimensi sehingga kita nyatakan E itu adalah Hamiltonian yang bergantung pada posisi, momentum, ya, dan waktu. Sehingga bentuk ini tadi kita bisa buat menjadi persamaan Hamiltonian, yaitu I habar do si per do T, yaitu H posisi, momentum, dan waktu, atau di sini saya ganti menjadi I habar del, ya. Ini momentumnya I habar del T, ya, terhadap si, ya. Jadi delnya di sini karena tiga dimensi, ya ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk tiga dimensi, ya. Del kuadratnya ini vektor, gitu. Sehingga Hamiltonian ini akan berperan sebagai operator, ya. Jadi H itu sama dengan minus H bar kuadrat per 2M, yaitu del kuadrat ditambah dengan potensial, ya. Energi potensial. Itu yang bergantung pada posisi dan waktu. Jadi Hamiltonian ini, operator inilah yang nanti akan bekerja pada fungsi gelombang. Jadi di sini ini merupakan operator Hamiltonian, ya, yang bekerja pada eh, fungsi gelombang psi, ya. Oke, selanjutnya kita di sini ingin melihat apa arti fisis dari fungsi gelombang. Jadi dalam persoalan sungguhnya Hamiltonian dari suatu sistem itu diketahui atau diberikan, ya, yang mengacu pada persamaan Schrödinger yang merupakan persamaan diferensial parsial. Jelas bahwa untuk mencari solusi dari C ini, maka fungsi gelombangnya merupakan suatu kuantitas teori fundamental, ya, dalam mekanika kuantum. Meskipun sebagian, seandainya fungsi gelombang itu sudah diperoleh, maka masih menjadi pertanyaan, apa maksud dari fungsi gelombang ini, ya. Jadi secara fisis, nilai dari C ini terhadap posisi R dan T, ya, diberikan oleh Max Born. Jadi menurut Max Born itu pada tahun 1926 itu menyatakan bahwa C itu tidak memiliki arti fisis apa-apa, ya. Jadi menurut Max Born, si RT ini tidak ada arti fisis, tidak memiliki arti fisis. Tapi yang memiliki arti fisis itu adalah kalau kita kalikan, ya, kompleks konjugate. Jadi dengan C
RT, kita kalikan dengan si RT, garis ini akan memiliki nilai si RT ya, kuadrat. Ini akan sama dengan P. Jadi P di sini menyatakan kerapatan probabilitas ya. Jadi di sini dinyatakan sebagai kerapatan probabilitas. Jadi secara lebih spesifik dari P ini kita bisa integralkan terhadap volume gitu ya. Jadi sama dengan si RT kuadrat dV ya. Nyatakan kemungkinan untuk mendapatkan partikel yang dideskripsikan oleh C ya, berada dalam elemen volume dV di sekitar posisi R. Jadi untuk kasus satu dimensi ini bisa kita simplifikasi lagi ya. Sini peluang atau kerapatan probabilitas X terhadap T dx ini sama dengan C X, T kuadrat dx ya. Menyatakan besar kemungkinan partikel yang dideskripsikan oleh C X, T yang berada antara X dan X plus dx. Nah, jadi kalau partikel itu ada dalam ruang, maka bisa diinterpretasikan di atas itu menyesalkan bahwa integral volume dari P RT dV itu akan bernilai sama dengan 1 ya. Jadi dengan integrasi dilakukan ke seluruh ruang V, maka fungsi gelombang yang memenuhi syarat ini dikatakan sebagai fungsi gelombang yang ternormalisasi. Oke. Demikianlah penjelasan mengenai persamaan Schrödinger dan juga artifisis dari fungsi gelombang. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan persamaan kontinuitas dan nilai harap ya, serta bagaimana syarat untuk fungsi gelombang dan juga keadaan stasioner dan persamaan eigen. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan model-model potensial sederhana satu dimensi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.